Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, sungguh berbahagia kita boleh berada kembali berkumpul beribadah walaupun di rumah masing-masing. Saya percaya kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan tetap nyata bagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dan di memasuki bulan yang baru ini, kita mau mengambil tekad, kita mau mengambil bakti kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyatakan kesetiaan kita. Bahwa oleh karena kuasa darah-Mu ya Bapa, kami boleh dimerdekakan, kasih-Mu menyatakan, mengalir bagi kami semua ya Bapa. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita naikkan pujian ini, oleh kuasa darah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku dirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau layakkan kami, dirimu, melihat
sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita nyatakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan yang bulat bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan. Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dia Allah yang tiada pernah meninggalkan umat ciptaannya, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang terbang melayang. Dan mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu atas hidup kami. Pagi hari ini kami bersama-sama hendak menyiapkan hati untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, hamba-hamba-Mu yang melayani, urapi dengan kuasa-Mu. Tuhan juga curahkan berkat-Mu atas jemaat Tuhan yang sudah bersiap diri mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh menyerahkan ibadah kami secara online ini, dan untuk semua jemaat dimanapun berada, Tuhan sungguh mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan kami. Kami menyerahkan untuk ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kuasa Tuhan yang bekerja di atas kami semua. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Ada amin? Kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Kristus. Maka dari itu, kita mau menyatakan, kita mau menyerukan dengan iman kita lebih keras dengan suara yang lantang di rumah masing-masing. Saya yakin dan percaya, kita naikkan lagu ini dengan semangat. Lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara, Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dari awal kita nyatakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang dalam segala perkara, sebab Yesus telah menopang kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya,
gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudaraku sekalian untuk menyerukan bersama-sama dengan saya bahwa kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah kasih-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan telah menjadikan kami pemenang. Yes. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyambut firman-Mu ya Bapak, dengan menaikkan pujian penyembahan kami sekali lagi kepadamu, dan menyatakan bahwa Roh-Mu bekerja di atas setiap pujian penyembahan kami. Saat kami menyembah-Mu, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat kami menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian dari awal. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di
Mari kita berdoa. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Ketika kami memuji, menyembah, kami memandang kekudusan-Mu, maka Roh Tuhan yang menguasai kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Engkau yang terus bertahta dalam kehidupan kami, dan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan boleh tersampaikan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Memberkati hamba-Mu, mengurapi dengan kuat kuasa-Mu, juga Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita telah memasuki bulan yang baru, yang istimewa bagi bangsa kita, yaitu bahwa di bulan Agustus ini bangsa kita memperingati kemerdekaannya dari penjajahan bangsa lain. Dan pagi hari ini gereja kita mengambil tema kemerdekaan itu sebagai tema firman Tuhan di minggu pertama ini. Pagi ini kita akan merenungkan tema kemerdekaan di dalam Kristus. Sebagai landasan firman Tuhan, kita akan membaca di dalam Galatia 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat yang ke-14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, kita dituntut untuk memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang di luar Tuhan. Karena status kita adalah orang-orang percaya, sedangkan orang-orang di luar Tuhan tidak disebut sebagai orang percaya. Apakah orang percaya hidupnya sama dengan orang yang belum percaya? Tentu tidak. Oleh karena itu kita harus mempertanggungjawabkan status yang istimewa ini. Kita jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja dan menjalani hidup ini sesuka-sukanya tanpa menyadari untuk apa kita dipanggil sebagai orang percaya. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita ini adalah orang-orang yang merdeka. Di dalam ayat yang ke-1 dari pasal 5 kitab Galatia ini dikatakan, karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari kuasa dosa, dari kutuk dosa. Melalui pengorbanannya ini, kita diselamatkan, kita dilepaskan. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Ini sesuatu yang sungguh membahagiakan dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Apa arti merdeka? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, merdeka itu berarti bebas dari perhambaan. Merdeka itu berarti bebas dari penjajahan. Kita terbebas dari tuntutan. Kita tidak terikat atau tidak bergantung kepada orang atau pihak lain. Berarti kita tidak terbelenggu oleh segala sesuatu yang memperhamba atau memperbudak. Dalam kata merdeka itu terkandung dua pengertian, yaitu merdeka secara de jure, itu artinya secara hukum,
dan merdeka secara de facto, yaitu secara kenyataannya. Nah, contohnya adalah keberadaan bangsa kita atau negara kita ini yang secara de jure, secara hukum telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi secara de facto, secara kenyataannya, masyarakat Indonesia belum benar-benar merdeka. Masalah yang terjadi saat ini membuktikan bahwa kita belum benar-benar merdeka sebagai bangsa. Masih terjajah secara ekonomi, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin itu kian dalam. Ketidakadilan di bidang hukum juga masih terjadi. Nah, pada saat seseorang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, secara de jure, secara hukum, ia sudah dimerdekakan dari dosa. Tetapi secara de facto, secara kenyataannya, masih banyak orang percaya yang belum merdeka. Masih saja terikat dengan berbagai macam keinginan daging. Nah, ini menjadi penting untuk kita renungkan bersama. Apa itu merdeka? Apakah merdeka itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konsep kemerdekaan dalam surat Galatia ini berbeda dengan konsep yang berlaku di dunia ini. Di ayat yang ke-13a dikatakan di sana, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh merdeka, kita tidak akan hidup lagi dalam dosa. Ini konsep dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Kalau kita sungguh-sungguh merdeka, kita tidak akan hidup lagi dalam dosa. Kita dimerdekakan dari kehidupan dosa oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, merdeka artinya adalah mati bagi dosa, dan dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kita yang sudah merdeka ini tidak perlu lagi memberi respon terhadap godaan-godaan yang membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16 dikatakan di sana, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Konsep kemerdekaan Kristen sering disalahartikan oleh orang-orang. Misalnya mereka berkata, yang penting kita sudah percaya Tuhan Yesus, yang penting kita sudah mengikuti kebaktian-kebaktian, itu sudah cukup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepertinya hal percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti kebaktian itu sudah seperti memiliki SIM, surat izin masuk surga, begitu saudara-saudara ya. Sehingga ini orang itu merasa dia mempunyai hak untuk bersenang-senang di dunia ini tanpa menghiraukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan Kristen itu artinya adalah merdeka dari hukuman dan keterikatan dari dosa dan untuk hidup bagi Tuhan. Ini yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa merdeka itu kita sudah tidak terikat dari dosa, tetapi kita akan hidup untuk Tuhan. Kita merdeka dan tidak lagi diperhamba oleh keinginan daging. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Nah, bukan lagi keinginan daging yang menguasai kehidupan kita, tetapi kitalah yang menguasai keinginan daging kita itu. Roh Kudus menguasai kita, dan hanya Roh Kudus yang bekerja, dan itulah kehidupan orang yang sungguh-sungguh sudah merdeka. Tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging, tetapi yang menguasai adalah Roh Allah sendiri. Roh Kudus menguasai kehidupan kita untuk kita hidup bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu berikutnya yang perlu kita renungkan adalah kita ini dimerdekakan untuk apa? Ada tujuan apa kita dimerdekakan? Yang pertama, kita merdeka itu adalah untuk melayani. Kita dimerdekakan itu adalah untuk melayani. Ayat 13b dikatakan bahwa kita tidak hanya merdeka dari kehidupan dosa, tetapi kita juga merdeka untuk melayani Tuhan. Nah, wujud dari pelayanan itu dapat kita lihat dari hubungan kita antara suami, istri, anak, orang tua, begitu ya, bapak, ibu, saudara, tetangga, bahkan jemaat dan seterusnya. Ketika kita mengerjakan yang terbaik bagi sesama kita, itu adalah wujud bahwa kehidupan kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Ketika kita mengerjakan yang terbaik bagi sesama kita, kita memiliki kasih agape, dan itu menjadi ciri dari orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Itu menjadi ciri dari iman yang benar di dalam kehidupan kita. Kalau kita menilik dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di sana diperlihatkan mengenai kasih agape, mengenai hal yang terbaik yang bisa kita kerjakan untuk sesama kita. Ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, dan juga ada kelemah lembutan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi tujuan mengapa kita dimerdekakan, supaya kita melayani Tuhan, supaya kita melayani Tuhan diwujudkan dengan melayani sesama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kehidupan orang-orang yang sudah dimerdekakan, yang sudah merdeka di dalam Kristus. Dia akan melayani, dia akan melayani Tuhan, diwujudkan dengan melayani sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya untuk apa kita dimerdekakan? Yaitu bahwa kita dimerdekakan untuk saling mengasihi. Alkitab menasihatkan agar kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Sebaliknya, hendaklah kemerdekaan itu kita pakai untuk melayani sesama atas dasar kasih. Kemerdekaan di dalam Kristus juga berarti adanya kebebasan untuk kita mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Kalau kita orang yang merdeka, kita akan dapat mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan. Salah satu contohnya adalah Bunda Teresa. Ya. Dia adalah contoh hamba Tuhan yang mempergunakan kemerdekaannya di dalam Kristus dengan sangat baik. Dia melayani sesamanya, dia mengasihi sesamanya tanpa membeda-bedakan. Dia bebas untuk mengasihi sesamanya yang menderita, yang diabaikan oleh dunia ini, supaya sesamanya itu dapat merasakan kasih Kristus. Ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Kehidupan orang yang sudah merdeka di dalam Kristus dimampukan untuk mengasihi sesamanya
siapapun itu, tanpa membeda-bedakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita mau menilik mengenai kemerdekaan ini, merenungkan bersama mengenai kemerdekaan itu, bahwa kemerdekaan itu bukan berarti membuang hukum Taurat. Di dalam ayat yang ke-14 di sana dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus, itu bukan berarti kita membuang hukum Taurat. Tetapi dengan kemerdekaan itu, kita justru menggenapi hukum Taurat. Kita dimerdekakan untuk menghidupi firman Tuhan, termasuk hukum Taurat, sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan Yesus. Yang keliru adalah kita hidup menurut Taurat untuk membujuk Allah agar memberikan kepada kita tempat di surga. Ini yang salah. Tetapi yang benar adalah kita yang dimerdekakan ini menggenapi hukum Taurat itu. Ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, itu adalah sesuatu yang baik. Supaya apa? Setiap kebenaran firman Tuhan, termasuk yang tercatat atau tertulis di dalam hukum Taurat, jika itu kita kerjakan, maka hidup kita akan menjadi lebih baik, dan hidup kita pasti akan menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita salah lagi mengenai kita orang Kristen sudah tidak percaya hukum Taurat. Kita tetap mengerjakan apa yang menjadi kehendak dari Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan. Orang Kristen itu telah dipanggil dalam kemerdekaannya di dalam Kristus. Artinya kita tidak lagi dibelenggu oleh kuasa dosa. Ini yang pertama yang perlu kita renungkan mengenai kemerdekaan di dalam Kristus. Kita tidak terikat lagi oleh kuasa dosa. Kita tidak ada di bawah atau di bawah kutuk dosa. Kita tidak ada di bawah kutuk maut yang akan menghukum kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa ini sesuatu yang membahagiakan di dalam kehidupan kita. Kita boleh memperingati kemerdekaan bangsa kita, tetapi kita juga boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang merdeka secara rohani. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menikmati kebahagiaan karena sudah tidak dibelenggu oleh dosa. Maka kita jangan merespon apapun untuk gangguan-gangguan yang akan menjerumuskan kita di dalam dosa lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kita ini dimerdekakan untuk apa? Untuk diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama. Mari kita kerjakan hal ini sebaik mungkin di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang merdeka, kita harus melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Terakhir, bahwa kita dimerdekakan itu kita punya tujuan untuk mengasihi sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita sebagai umat Tuhan yang tinggal di bangsa yang merdeka, kita merenungkan kehidupan kita. Apakah kita pribadi, kita sendiri sudah merasakan atau mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus? Mari kita belajar untuk hidup sebagai orang yang merdeka, dan
kita boleh memberikan diri kita ini untuk melayani sesama kita. Khususnya di masa sulit seperti ini, mari kita memberikan diri kita untuk saling melayani, untuk saling mengasihi. Supaya apa? Supaya kondisi bangsa ini menjadi lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi mari kita bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan mari kita wujudkan syukur kita atas kemerdekaan itu untuk kita melayani Tuhan, melayani sesama. Dan mari kita juga terus mengerjakan setiap firman Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita menjadi baik dan menjadi berkat, memberkati orang lain, bahkan memberkati bangsa kita. Biarlah Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, kami mengetahui bahwa kami adalah orang-orang yang merdeka. Kami dimerdekakan oleh Tuhan karena kasih Tuhan yang besar. Dan kami mau wujudkan syukur kami atas kemerdekaan itu. Dengan kami mau melayani Tuhan, kami mau melayani sesama, kami mau mengasihi sesama, dan kami mau lebih lagi dalam kami mengikuti kehendak-Mu, dalam kami menjalankan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hidup kami tidak akan menjadi batu sandungan ketika kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus, hidup dalam kemerdekaan itu, tetapi hidup kami akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan juga menjadi berkat bagi bangsa kami di masa-masa yang sulit, di masa pandemi ini. Kami akan nyatakan kehidupan yang sungguh merdeka di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kami, memberkati setiap jemaat Tuhan. Kami terus dikuatkan untuk kami bersama-sama bergandeng tangan, mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Teknis pemberian persembahan ada 2 cara. Bapak Ibu Saudara dapat mengirimkan ke nomor rekening gereja yang sudah tertera di dalam warta jemaat. Kemudian Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkan terlebih dahulu di rumah masing-masing dengan memasukkannya ke dalam amplop dan dituliskan persembahan Minggu 1 Agustus 2021. Lalu persembahan dapat kita bawa bersama saat ibadah onsite dimulai kembali. Sebelum kita berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Maleaki pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapa di dalam surga, dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, kami bersama-sama hendak mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, dan kami juga akan memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami karena pertolongan Tuhan atas hidup kami. Dan kiranya apa yang kami berikan, apa yang kami sampaikan ini boleh menjadi sarana untuk pekerjaan Tuhan disebarluaskan lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang padahkan kedua tanganmu, dan sebelum kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan, dengarkanlah firman Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu dan hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu
dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Mari kita tadahkan kedua tangan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita telah melakukan bagian kita dengan penuh ketaatan, maka Tuhan selebihnya akan melakukan bagiannya atas hidup kita. Bapa di dalam surga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat dari umat-Mu. Mereka telah berlaku taat kepada Tuhan. Mereka telah mengembalikan persepuluhan yang adalah milik-Mu. Dan Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah mau berhutang kepada kami. Tuhan, Engkau yang akan terus mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kehidupan setiap umat-Mu jemaat Gia Parmindo. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi hamba-Mu menyerahkan kehidupan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Turunkan tangan saudara. Selanjutnya saya serahkan kepada pewarta. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, saya yakin dan percaya kita diberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Atas nama Gembala, Rohaniwan, Penatua, Diaken, dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Joyce Eko dan jemaat Tuhan yang mengambil pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita simak warta untuk sepekan ini. Kebaktian umum 8 Agustus 2021 pukul 8 sampai 9 pagi, firman Tuhan Bapak Daniel Wicaksono, worship leader Ibu Kotim, singer Saudara Evi dan Saudari Ezra, musik Saudari Catherine, Ivan, Roy, Albert, pewarta oleh Bu Debi. Selanjutnya, untuk pengumuman sepekan ini, Persekutuan Pria Kristen mengundang segenap kaum pria untuk mengikuti Persekutuan Pria Kristen Gia Jemaat Parmindo secara online. Pada hari Rabu 4 Agustus 2021 pukul 7 malam, firman Tuhan Diaken Winoto, worship leader Bapak Daniel Wicaksono. Selanjutnya mengundang segenap kaum parentalia untuk mengikuti persekutuan kaum parentalia Gia Jemaat Parmindo secara online pada hari Jumat 6 Agustus 2021 pukul 3 sore. Firman Tuhan Pendeta Titus Panut, worship leader Ibu Debi. Biarlah melalui persekutuan ini iman kita di dalam Yesus Kristus semakin bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Selanjutnya untuk ibadah kategorial berjalan seperti biasa secara online. Bapak Ibu Saudara dapat melihat jadwal pelayan di dalam warta. Selanjutnya kita akan menyambut yang berulang tahun pada minggu ini. Gembala, Rohaniwan, Penatua, Diaken, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Aihoa 2 Agustus, Ibu Dwi Agus Setiorini 2 Agustus, Saudara Chandra Wiranata 2 Agustus, Bapak Joni 2 Agustus, Saudara Mikael Bali Joshua 3 Agustus, Bapak Samuel Agus Widodo 5 Agustus, Ibu Yuliani 5 Agustus, Saudara Firman Susanto Aryo 5 Agustus, dan yang merayakan ulang tahun pernikahan pada pekan ini, Bapak Ibu Tambunan 4 Agustus 1988. Doa kami bersama, Tuhan Yesus yang mempunyai rencana yang indah atas umat-Nya, terus memberkati, melindungi, dan memberi keberhasilan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sekian warta yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Mari kita akan mendoakan untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dan berhappy wedding anniversary di pekan ini. Tidak ada hadiah yang terindah selain doa-doa yang kita dapat berikan kepada saudara-saudari kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang limpah dalam sepanjang kehidupan kami, secara khusus bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun di pekan ini dan juga berhappy wedding anniversary. Tuhan, kami bersyukur untuk bertambahnya usia bagi kehidupan mereka dan itu bertambah pula kasih Tuhan atas hidup mereka. Kami menyerahkan ke-8 saudara kami, Mama Aiwa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Ibu Rini,
Saudara Chandra, Saudara Michael, Bapak Joni, Bapak Samuel Agus Widodo, Ibu Yuliani Ayun, Saudara Firman, biarlah Tuhan yang campur tangan atas kehidupan mereka. Engkau memberikan berkat-berkat, memberikan kesehatan, kekuatan senantiasa dalam kehidupan mereka. Dan mereka semakin hari, semakin mengasihi Tuhan, hidup dalam kemerdekaan, hidup dalam kemenangan oleh karena Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau juga memberkati mereka dalam studi, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan lingkupi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, demikian juga untuk Bapak Ibu Tambunan yang berhappy wedding anniversary di pekan ini. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa memimpin rumah tangga keluarga ini. Engkau terus memberikan kepada mereka hati yang mengasihi Tuhan bersama dengan keluarga melayani Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dan berhappy wedding anniversary. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau telah memberkati kami lewat pujian, lewat firman Tuhan. Kami terus mendapat kekuatan, kemenangan di dalam Tuhan. Kami akan hidup sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami terus mendoakan untuk jemaat Tuhan, umat-Mu yang dalam pergumulan, baik dalam pergumulan sakit penyakit. Tuhan, Engkau menjamah setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Engkau sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, jemaat yang mengalami pergumulan dalam ekonomi. Tuhan juga Engkau yang memberikan berkat-berkat, bahkan mencurahkan berkat itu berkelimpahan atas hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk gereja kami. Apapun kondisinya Tuhan tetap pelihara. Kami tetap bisa beribadah walau secara online. Dan ini satu berkat anugerah yang luar biasa. Tuhan, Kau juga memberkati untuk lingkungan sekeliling gereja kami. Tuhan memberkati tetangga-tetangga kami. Mereka menjadi orang-orang yang diberkati luar biasa oleh Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk STT Abdiel, biarlah Tuhan terus berkarya. Tuhan memberkati Sekolah Tinggi Teologi Abdiel dalam membentuk hamba-hamba Tuhan. Engkau juga akan memberkati setiap apa yang dibutuhkan, Tuhan cukupkan bahkan limpahkan. Demikian juga kami tetap berdoa untuk sinode gereja kami dalam pembangunan kantor sinode. Tuhan juga akan mencukupkan biaya yang dibutuhkan dan kantor sinode boleh dibangun tepat pada waktunya, selesai karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan limpahi pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat-Mu yang luar biasa, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19. Tuhan, ini bukan sesuatu yang mudah, tapi kami percaya pemerintahan negara kami diberi kekuatan oleh Tuhan dan mereka boleh mendapatkan solusi untuk membantu rakyat keluar dari kesulitan karena pandemi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tadahkan kedua tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan yang sanggup mencurahkan berkat-Nya atas kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau sukacita, memberikan engkau ketentraman, memberikan engkau segala pertolongan, memberikan engkau berkat-berkat bahkan damai sejahtera mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu, selamat bersaat teduh, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di ibadah umum minggu depan secara online. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.